Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua di rumah, khususnya anak-anakku kelas 7, siswa-siswi MTS Surya Buana Malang. Di sini berjumpa kembali dengan Ibu Murtisari TSPD sebagai guru mata pelajaran seni budaya yang mengampu dan membimbing kalian semuanya di bidang seni rupa kelas 7. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu akan memberikan tujuan materi atau kompetensi dasar yang akan kalian terima hari ini. Ya, ini kompetensi dasarnya masih yang pertama, yaitu kalian memahami konsep pengertian, macam objek, komposisi, teknik, prosedur, menggambar flora, fauna alam benda dengan berbagai teknik dan bahan. Sebagaimana yang terkandung di dalam surat Al-Luqman ayat 10 di dalam kitab suci Al-Quran, menyebutkan bagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya supaya kita bisa mensyukuri dan kita bisa melestarikannya. Dan diharapkan di materi seni budaya, anak-anak bisa mensyukurinya dan melestarikan semuanya. Oke, lanjut ya sayang. Nah, yuk kita lanjutkan materi kita bab 1 yang kemarin, yaitu tentang menggambar bentuk. Nah, sebelumnya untuk melanjutkan, Ibu mau mengajak kalian untuk mereview materi yang sudah kalian pelajari kemarin. Kemarin ada berapa materi, ayo, yang kalian sudah pelajari? Ada 3 ya, ada 3 bintang di sini yang sudah kalian pelajari kalau kalian bisa menguasai semuanya. Nah, yang pertama, ini adalah pengertian, yang kedua objek, dan yang ketiga komposisi. Nah, pasti anak-anak masih ingat semuanya. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Apa itu menggambar bentuk? Apa kalian masih ingat? Kita review dulu ya sayang. Menggambar bentuk ini adalah menggambar objek nyata. Nah, itu kuncinya. Menggambar objek nyata. Kalau gambar kalian nanti tidak menghasilkan seperti nyata atau tidak seperti benda-benda yang kalian amati di sekitar kita, maka gambar kalian bukan dinamakan gambar bentuk. Nah, bagaimana untuk menggambar bentuk agar supaya gambar kita tampak seperti nyata? Nah, ini yang nantinya disebut unsur-unsur atau bagian menggambar yang di dalamnya ada volume, ada bayangan, ada efek bahan. Nah, seperti itu. Nah, gambar bentuk ini nantinya bisa kalian lakukan dengan hitam putih ataupun dengan berwarna. Lanjut, kalau kamu tadi tentang pengertian, sekarang ke objeknya. Nah, contoh di samping ini cara menggambar bentuk dengan mencontoh benda dengan secara langsung. Nah, mencontoh benda dengan cara langsung, jadi mengamati secara langsung. Nah, apakah hanya itu? Tidak, tetapi menggambar bentuk bisa dengan cara menyontoh benda secara tidak langsung atau bisa dengan foto. Paham ya? Bagi yang sudah ahli, bisa tanpa menggunakan contoh ya.
Bisa dipahami, masih ingat ya semuanya? Nah, dalam menggambar bentuk, ini juga kita secara tidak sadar ada dua aktivitas yang sudah kita alami, yaitu aktivitas fisik dan juga aktivitas mental. Contohnya, di saat kita menggambar, tangan kita, mata kita, ini disebut aktivitas fisik dalam menggunakan peralatan menggambar, keterampilan. Nah, sedangkan di saat menggambar, kita juga melakukan aktivitas mental atau pikiran kita. Jadi saat menggambar, pikiran kita, mental kita, ini juga melakukan aktivitas. Nah, mood, pikiran kita. Nah, ini juga termasuk di dalamnya. Nah, jadi di saat menggambar, nanti pikiran kita harus fokus ke sana. Jangan saat menggambar kalian berpikiran yang lain. Itu tidak bisa. Nah, tidak maksimal nanti hasilnya. Paham ya? Itu tentang pengertian menggambar bentuk. Nah, sekarang kita keluar dari materi yang nomor 1. Sekarang kita ke yang nomor 2. Masih ingat tentang nomor 2 ini apa? Apa itu objeknya? Mudah sekali. Ayo, objek-objek apa yang bisa dibuat gambar bentuk? Lanjut. Mudah sekali. Kalian tidak usah bingung. Tampak seperti yang ada di lingkungan sekitar kita. Objek menggambar bentuk bisa dari benda-benda rumah tangga, hewan, tumbuhan, manusia, dan alam. Contohnya, dari benda rumah tangga dulu bisa tampak di contoh gambar sebagai berikut. Ada teko, ada gelas, ada mug, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan volume, ya. Jadi gambar yang tampak nyata karena di dalamnya memiliki volume, arsiran, tekstur, bayangan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, tampak dari objek berikutnya, yaitu hewan, bisa kalian lihat dengan gambar sebagai berikut. Tampak nyata ya. Nah, kemudian yang hewan juga sama, tampak nyata juga, yaitu objek flora atau tumbuhan. Nah, tampak nyata ya. Jadi bukan seperti bunga kartun, bukan. Tapi seperti benda aslinya, ya, hewan aslinya, ya, dan sebagainya. Nah, di sini yang terakhir adalah objek manusia. Tampak seperti aslinya, bukan gambar kartun. Paham ya, Nak ya? Nah, sekarang ke materi berikutnya. Apa itu komposisi? Nah, komposisi ingat ya sayang, komposisi ini bukan komposisi yang tertera di label makanan atau produk ya. Komposisi dalam menggambar bentuk ini beda. Komposisi artinya menata atau menyusun. Nah, komposisi ini artinya menyusun. Nah, komposisi di sini ada 3 macam. Bisa kalian lihat ya. Kenapa kok komposisi itu harus kalian pahami? Karena dalam menggambar bentuk itu selain gambarnya itu harus tampak nyata, penataan gambar atau penataan benda yang kalian gambar itu juga menentukan indahnya sebuah gambar. Nah, simetris itu kata lainnya adalah meletakkan benda secara sederhana. Kiri kanannya ukurannya sama, bendanya sama. Nah, itu tampak seperti contoh di sini, simetris. Boleh seperti ini, sangat boleh sekali. Karena semua penataan ini itu diperbolehkan, semuanya sama-sama baik. Ya. Nah, karena kita berbeda satu sama lain, maka kita berhak menentukan komposisi yang mana yang sesuai selera kita. Nah,
Nah, yang kedua asimetris. Nah, ini kebalikannya dengan simetris. Penataan yang tidak sederhana. Nah, penataan yang rumit. Nah, karena kanan, kiri, atas, bawah, sekitarnya itu ukurannya dengan tidak sama. Bendanya pun juga berbeda. Nah, tampak seperti contoh di sini. Nah, meskipun bendanya sama, tapi penataan kanan kirinya juga tidak sama, atas bawah juga tidak sama. Itu seperti ini. Nah, kalau penataan memusat sentral ini contohnya seperti ini ya. Jadi memusat, mengeliling. Nah, jadi nanti benda itu ada di tengah-tengah bidang gambar. Jadi memusat ya, mengeliling. Tampak seperti contoh objek yang ada di layar ya. Nah, Ibu Sari yang mana kira-kira yang suka? Karena di sini kita seleranya tidak sama. Kalau Bu Sari di sini cenderung ke asimetris. Nah, Bu Sari suka yang penataannya itu lebih bebas. Nah, lebih beragam. Nah, itu bisa ke komposisi simetris. Nah, dari sini nanti Bu Sari harapkan kalian bisa menata. Nah, kalau sudah tahu komposisi, sudah tahu objek, sudah tahu pengertian, nah sekarang kita terjun ke materi yang lebih dalam lagi di pertemuan ini, yaitu dengan materi selanjutnya. Di sini Ibu mau memberikan kalian 4 materi yang ingin Bu Sari sampaikan. Nah, kalau kalian tadi sudah mengetahui itu, sekarang bentuk dasarnya, prinsipnya, unsur bagian-bagiannya, dan alat bahannya. Nah, itu yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Nah, nantinya bekal ini gunanya untuk praktek. Nah, di saat praktek, kita butuh namanya materi ini semua. Kalau materi ini kita sudah kuasai betul-betul, maka gambar kita nanti tampak bagus, tampak sesuai nyata seperti objek aslinya dengan tatanan komposisi dan prinsip-prinsip dan alat bahan yang kita gunakan pun juga bisa maksimal. Paham ya anak-anakku, itu tujuan kita. Kita kupas satu persatu ya. Dimulai dari materi keempat, yaitu bentuk dasar menggambar bentuk. Nah, kalian di sini harus tahu bentuk dasarnya dulu ya nak ya. Bentuk dasarnya itu apa? Nah, selain kalian tahu bentuk dasar, loh Bu, saya itu sering lihat lingkaran. Saya tahu kotak, saya tahu silinder, saya tahu kerucut. Tapi menggambar bentuk ini juga membutuhkan kalian nanti bisa menggambar dengan tangan bebas kalian tanpa alat bantu satupun. Jadi menggambar lingkaran, menggambar kotak, menggambar silinder, menggambar kerucut tanpa dengan alat bantu apapun. Nah, itu tujuan dari materi keempat ini. Selain kalian tahu bentuk dasarnya seperti apa. Contoh. Ini hal simpel sekali, tapi di saat nanti praktek, maka tidak akan mudah untuk kalian lakukan. Di saat menggambar lingkaran, nah ini tidak boleh dengan alat bantu apapun. Tidak boleh dengan menggunakan jangka. Begitu juga dengan kotak, silinder, dan kerucut. Juga sama. Tidak boleh menggunakan penggaris atau apapun. Kecuali penghapus boleh ya. Kalau penghapus untuk menghapus boleh. Nah, ini sangat kita butuhkan keterampilan tangan kita, tangan bebas kita tanpa menggunakan alat bantu apapun. Nah, ini bisa kita latih dari pertemuan selanjutnya. Jika sudah menginjak ke praktek. Nah, ini harus kita latih ini ya. Contohnya yang bentuk lingkaran seperti apa? Gelas. Contohnya bentuk yang silinder seperti apa? Ember. Nah, contohnya bentuk kotak seperti apa? Buku. Dan lain sebagainya.
Paham ya anakku? Nah, di dalam benda-benda dasar ini nanti pencahayaannya jatuhnya juga berbeda-beda. Kalau lingkaran seperti ini, kalau silinder seperti ini, dan di kotak seperti ini. Ini di buku kalian, buku paket ini tidak ada. Ini ibu kasih materi yang lebih dalam karena supaya memudahkan kalian nantinya saat praktek ya. Oke, selanjutnya ini materi kita keempat ya. Lanjut ke materi kelima, yaitu prinsip atau syarat. Nah, kalau sulit dengan kata-kata prinsip, nah itu syarat. Nah, syarat menggambar bentuk di sini ada 4. Komposisi anak-anakku tadi sudah tahu ya. Komposisi itu adalah penataan, proporsi. Ini tentang ukuran yang ideal, jadi proporsional. Jadi benda yang kita gambar nanti selain tampak nyata, tampak indah, tapi juga harus proporsional. Jangan menggambar rumah dengan orang rumahnya tampak lebih besar rumahnya tampak lebih kecil dari orangnya. Nah, ini kan kurang proporsional. Nah, misalnya gelas sama teko, gelasnya lebih besar daripada tekonya. Nah, ini kan kurang proporsional. Nah, bagaimana nanti kita bisa menggambar dengan menata yang baik, dengan proporsional itu seperti apa? Nah, keseimbangan ini dan kesatuan juga sama. Jadi ini mengarah pada penataan yang seimbang dan meletakkan benda-benda nanti di kertas kita juga harus seimbang. Jangan saat menggambar nanti kecil di pojok kanan. Harus ada pas di tengah bidang gambar. Itu namanya keseimbangan. Dan menata pun juga harus seimbang menata bendanya. Nah, kesatuan ini adalah kalian harus tahu bahwa kalau menata benda itu lebih enaknya dilihat jika benda-benda itu saling mengumpul jadi satu daripada yang berpencar. Untuk lebih jelasnya bisa kita kupas satu persatu. Untuk komposisi kalian pasti sudah tahu penataan itu seperti apa, ada simetris, asimetris, dan sentral seperti tadi ya. Nah, lanjut ya, sudah paham ya untuk komposisi. Nah, syarat kedua ini proporsional, contoh seperti ini. Nah, yang gambar B ini ada tanda silangnya karena ini salah. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis. Nah, yang tidak ideal berarti ibu silang karena ukuran cangkirnya terlalu besar. Nah, ketimbang dengan sendoknya. Lebih alangkah idealnya dan harmonisnya jika tampak seperti gambar yang A. Paham ya anak-anakku? Ini hal simpel sekali, tapi saat praktek ini akan kesulitan. Dalam membuat lingkaran ini pun juga kita nanti pasti membentuk bentuk dasarnya lingkaran ini pun juga akan kesulitan. Jadi nanti kalian harus belajar untuk itu. Ya. Nah, yang ketiga, ini syaratnya adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini artinya keselarasan antara bidang gambar dengan objek gambar dan gambar-gambar yang dihasilkan. Contohnya ya, lebih simpelnya ya. Contoh gambar yang sebelah kiri ini kurang seimbang karena berat sebelah kiri. Banyak objeknya yang sebelah kiri ketimbang yang kanan. Sehingga alangkah lebih baiknya jika bendanya dijadikan satu seperti tampak yang digambar sebelah kanan. Paham ya anak-anakku? Ini hal yang minim, hal yang kecil. Tapi ini kalau kalian tidak bisa menata dengan keseimbangan, maka gambar kalian kurang enak dilihat, tampak jelek. Nah, tuh ya anak-anak. Nah, yang syarat berikutnya di sini adalah prinsip kesatuan. Nah, kesatuan di sini artinya keserasian. Jadi serasi
dalam pengaturan benda atau objek gambar. Nah, kenapa kok diharuskan kesatuan? Karena pasti kita tahu benda-benda yang kita tata dengan berpencar itu kurang enak dilihat. Jadi lebih nyaman, lebih ideal kalau dilihatnya kalau bersatu. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Ini Ibu menjelaskan, Bu Sari upayakan banyak ngomong biar kalian bisa jelas memahaminya. Maaf jika Ibu menjelaskannya banyak ngomongnya ya. Ini supaya kalian lebih jelas. Paham ya? Ini syarat yang harus kita miliki nantinya dalam menggambar bentuk ya. Jadi menata itu memang kunci utama. Selain kalian nanti memberikan bayangan nanti itu ya. Jadi menata dulu, harus bisa menata dulu. Nah, yang selanjutnya di sini materi kelima yaitu bagian atau unsur-unsur. Kalau kalian nggak paham unsur itu bagian. Bagian-bagian menggambar bentuk di sini jangan sulit-sulit. Nah, lihat aja di dalam menggambar bentuk itu ada apa saja di dalamnya. Nah, ada warna, ya, ada garis, ada gelap terang, ada bentuk, ada bidang, ada gelap, kesan tekstur, kesan kasar halus. Nah, kenapa ini apelnya dibuat tampak kasar warnanya? Ya memang apel itu seperti itu. Nah, jadi tampak nyatanya unsur-unsur atau bagian dalam menggambar bentuk itu seperti itu. Nah, apa cuma ini? Banyak sekali. Ada komposisi, ya, ada warna yang mungkin Ibu belum cantumkan di sini. Paham ya, Nak ya? Bisa lanjut ya. Nah, ini sekarang materi ke-7, alat dan bahan menggambar. Terakhir, ini sebagai pengetahuan kalian, jika ada yang kalian bertanya nanti alat bahannya seperti apa. Alat bahan menggambar kita itu banyak sekali ya, tidak kita batasi, mulai dari media kertas, alat pensil, penghapus, dan pensil warna, kemudian krayon dan cat, seperti contohnya yang ada di gambar. Nah, ini bisa kalian gunakan, tapi karena kita masih prosedurnya belajar, maka di sini kita menggunakan yang pensil. Paham ya, Nak ya? Oke, anak-anakku semuanya, di sini Ibu alhamdulillah sudah menyelesaikan 7 materi menggambar bentuk. Nah, sekarang materinya sudah selesai. Sekarang Ibu minta kalian untuk refresh. Nah, refresh dulu karena capek mendengarkan dari tadi ya. Nah, sekarang Ibu minta semuanya untuk melihat kalimat yang tertulis di sini. Nah, anakku semuanya di sini tetap semangat dan tetap percaya diri ya. Jadi tolong kalian semuanya dalam hitungan ketiga, kalian tolong mengatakan kalimat yang Ibu tulis di sini ya. Oke, 1, 2, 3. Setiap manusia memiliki jiwa seni. Oke, mantap, bagus sekali. Selalu percaya diri dengan kemampuannya ya. Semuanya pasti bisa. Nah, sekarang Ibu mau mereview tentang 7 bintang. Nah, kalau kalian paham, pasti mendapatkan bintang 7 dari Bu Sari. Nah, sekarang ayo kita pelajari bersama-sama. Kita sebutkan dari nomor 1. Dalam menggambar bentuk ini, bintang pertamanya apa? Pengertian. Bintang keduanya, macam objek menggambar bentuk. Dan yang ketiga adalah apa? Komposisi. Nah, bintang keempat ini apa yang barusan Ibu sampaikan hari ini? Yaitu tentang
bentuk dasar dalam menggambar bentuk. Dan yang materi kelima adalah apa? Prinsip menggambar bentuk yang ada komposisi, proporsi, ya, keseimbangan, kesatuan itu, ya. Yang materi keenamnya adalah unsur-unsur atau bagian-bagian menggambar bentuk. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah apa? Alat dan bahan menggambar bentuk. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Materi ini dalam menggambar bentuk tinggal satu lagi, yaitu teknik menggambar bentuk yang ingin Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya, karena teknik ini harus kita kuasai dengan matang. Jadi Bu Sari pisahkan dari pertemuan ini karena Ibu hari ini sudah menjelaskan banyak. Oke, anak-anakku semuanya, cukup di sini ya. Dari melalui materi seni budaya, Bu Sari harapkan kalian bisa membuktikannya kalau kalian semuanya di sini memiliki jiwa seni. Dan tujuan dari pendidikan mata pelajaran seni budaya ini, kalian bisa mensyukuri karya cipta yang maha kuasa. Itu anak-anakku tujuan dari mata pelajaran seni budaya yang selalu Ibu sampaikan dan Bu Sari ulang-ulang. Ya, terima kasih. Sekian dari Bu Sari. Bu Sari undur diri dulu. Sampai pertemuan di selanjutnya. Sekian dari Bu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Anak-anakku semuanya di rumah. Mungkin ini satu hal yang tadi lupa Ibu Sari sampaikan. Ibu Sari punya satu syair untuk kalian semua. Ini tentang bahwa seni itu selalu menghiasi hidup kalian. Seni itu selalu kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Dengarkan ya. Seni budaya tak akan pernah mati, selalu menghiasi hidup kalian sehari-hari. Oke, itu anak-anakku. Tolong tugasnya Ibu kalian kerjakan dengan senang hati ya. Jangan lupa untuk bertanya jika kalian kurang jelas ya. Silahkan kalian masuk di Google Classroom-nya masing-masing. Terima kasih untuk semua anak-anakku di rumah dan semua pemirsa yang menyaksikan. Dah.